Halo sahabat Erlangga, di video kali ini kita akan membahas pergerakan nasional bagian periode radikal. Yuk simak video ini secara seksama. Masa perjuangan radikal merupakan periode ketika organisasi pergerakan nasional semakin berani menunjukkan tujuannya mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi pergerakan juga menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda karena bagi mereka hal itu akan sia-sia saja. Belanda tidak akan pernah memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, apakah sahabat Erlangga tahu pada periode ini organisasi apa saja yang bersifat radikal terhadap pemerintah kolonial Belanda? Yang pertama adalah Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada awalnya, Perhimpunan Indonesia bernama Indische Vereniging. Organisasi ini didirikan di negeri Belanda pada tahun 1908. Perhimpunan Indonesia bertujuan memperjuangkan kepentingan orang Indonesia yang ada di negeri Belanda. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo bergabung dalam Indische Vereniging yang menyebabkan perubahan dalam organisasi tersebut. Organisasi ini mulai terlibat dalam kegiatan politik. Bahkan, pada tahun 1922, organisasi ini menggunakan nama Indonesische Vereniging untuk memperkuat kebangsaannya dan terjun ke politik. Pada tahun 1925, Indonesische Vereniging mengganti kembali namanya menjadi Perhimpunan Indonesia dengan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai ketuanya. Kegiatan Perhimpunan Indonesia diisi dengan upaya propaganda tentang ide-ide nasionalisme dan Indonesia Merdeka melalui majalah Hindia Putra. Selanjutnya adalah Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI pada awalnya bernama Perserikatan Nasional Indonesia yang didirikan pada 1927 oleh Insinyur Soekarno. PNI memiliki asas self-help atau menolong diri sendiri, non-kooperatif, dan marhainisme. Kegiatan PNI adalah sebagai berikut: menyelenggarakan kursus, pendidikan, dan sekolah-sekolah, menerbitkan surat kabar Persatuan Indonesia dan benteng periangan, kemudian mengadakan rapat-rapat umum. Pada tahun 1929, pemerintah kolonial Belanda yang semakin khawatir dengan perkembangan PNI menangkap para pemimpinnya termasuk Soekarno. Pada saat diadili, Soekarno membacakan pidato pembelaannya yang sangat terkenal berjudul Indonesia Menggugat. Sekian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi sahabat